Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas uji coba di 3 benua, keputusan ALC rugikan Timnas Indonesia, kabar buruk dari Pratama Arhan. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menyatakan siap bekerja keras mencari pemain-pemain berbakat di Indonesia untuk timnya. Dia pun siap bergerilya dari Sabang sampai dengan Merauke demi mencari pemain berbakat dan melakukan seleksi pemain di kota-kota tersebut. Bima Sakti mengatakan sangat menyambut baik seleksi yang sudah berlangsung di Bandung. Dia mengatakan pihaknya pun akan memaksimalkan pemain-pemain muda yang ada untuk dipantau potensinya. Sementara itu di Jakarta sendiri sudah ada kerangka Timnas Indonesia U17 yang sedang berlatih. Nantinya akan diberlakukan sistem promosi dan degradasi pemain Timnas Indonesia U17 untuk mencari komposisi tim terbaik dari hasil seleksi di kota-kota. Danda Rama Febrianto, kiper Barito Putra berusia 16 tahun dipanggil seleksi ke Timnas Indonesia U17 untuk bermain di Piala Dunia U17. Danda Rama CS menimba ilmu langsung dari pelatih kiper asal Brazil, Luis Fernando Vitorino da Silva. Tak heran jika Rama masuk dalam radar pelatih Timnas Indonesia U17. Selain itu, meski baru berusia 16 tahun, Danda Rama memang berlatih bersama para kiper senior Barito Putra yang tampil di Liga 1 musim ini. Persiapan menuju Piala Dunia U17 terus digencarkan. Sejak Senin kemarin, Bima Sakti dan jajarannya telah menggelar seleksi yang diikuti oleh 34 pemain. Sementara itu juga dilakukan seleksi di 12 wilayah yang sudah mulai dilakukan. Namun kemudian PSSI mengerucutkan lokasi TC Timnas Indonesia U17, yakni Jerman pun akan menjadi tempat skuad Garuda Asia mematangkan diri. Agenda TC Timnas Indonesia U17 selama di Eropa pun sudah diketahui. Selain itu, anak asuh Bima Sakti juga akan menjalani uji coba menghadapi tim asal Asia, Eropa hingga Afrika. Erik pun mengatakan agenda uji coba tersebut amat penting bagi skuad Garuda Asia. Sebab menurutnya, Timnas Indonesia U17 harus terbiasa menghadapi lawan-lawan tangguh sebelum pentas di Piala Dunia. Setelah resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, hingga kini belum diketahui stadion mana saja yang akan dijadikan lokasi bertanding. Menanggapi persoalan venue ini, Presiden Joko Widodo memastikan stadion untuk Piala Dunia U17 adalah hak FIFA yang menentukan. Menurutnya dalam hal ini pemerintah akan berupaya hanya membantu supaya venue-venue yang ada sesuai dengan standar FIFA. Namun seperti diberitakan sebelumnya, PSSI sendiri sudah mengajukan 8 stadion yang disiapkan untuk Piala Dunia kali ini. ALC resmi mengumumkan nama-nama pemain dan official dari Timnas Indonesia U22 dan Thailand U22 yang dijatuhi sanksi serta denda buntut keributan final SEA Games kemarin. Ada 3 pemain Timnas Indonesia yang kena hukuman ALC akibat insiden adu jotos di final tersebut. Bagi Timnas Indonesia, ini merupakan pukulan yang cukup telak. Pasalnya sanksi dari ALC membuat para pemain tersebut tidak akan bisa berpartisipasi dalam event-event naungan ALC terdekat. Asisten Sintayong Jong Seok Seo mengungkap keinginan melatih di Indonesia. Namun penerjemah Sintayong itu lebih suka melatih di usia dini karena pembinaan di Indonesia sejauh ini masih kurang. Jong Seok Seo selalu mengiri langkah Sintayong ketika melatih Timnas Indonesia. Sebab memang dirinya merupakan penyambung lidah antara sang pelatih asal Korea Selatan kepada para pemain Timnas Indonesia sebagai penerjemah. Dengan posisinya saat ini, Jong Seok Seo pun bisa belajar banyak dari Sintayong mengenai taktik-taktik sepak bola. Mungkin dari sanalah dia bisa meniti karir tersendiri sebagai pelatih. Timnas Indonesia memiliki beberapa agenda penting di semua kelompok usia hingga awal 2024 mendatang. Kali ini, Sintayong akan menjadi pelatih paling sibuk. Dimulai dari Piala AFF U23 2023 yang akan diikuti oleh Timnas U23 Indonesia yang menjadi agenda terdekat. Di mana turnamen tersebut rencananya akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Setelah itu Timnas U23 Indonesia kembali akan bertanding di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang mana akan berlangsung pada 6 hingga 12 September. Kemudian pada periode yang sama, Timnas Indonesia juga direncanakan akan melakoni pertandingan FIFA Matchday yakni pada tanggal 4 hingga 12 September. Menariknya baik Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia sama-sama akan dilatih oleh Sintayong.
Kemudian Timnas Indonesia akan berlaga di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun negara yang akan menjadi lawan pasukan Sintayong akan ditentukan melalui undian pada 27 Juli mendatang. Jika menang, Indonesia pun harus langsung bersiap untuk berlaga di putaran kedua pada 16 hingga 21 November. Kemudian pada awal 2024, Sintayong kembali akan memimpin Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Asia 2023. Sintayong pun akan menjadi pelatih yang paling sibuk, sebab pelatih asal Korea Selatan ini akan memimpin Timnas di 5 event berbeda jika termasuk FIFA Matchday September. Ivar Jenner kembali dimainkan di skuad utama FC Utrecht dalam pertandingan melawan KA Agen. Gelandang Timnas Indonesia itu bermain selama 45 menit di babak kedua. Di pertandingan yang digelar tertutup ini, FC Utrecht sempat mengimbangi KA Agen. Namun, klub Ivar Jenner itu mulai keteteran dan harus kebobolan lebih dulu ketika laga baru berjalan 8 menit. Permainan FC Utrecht sendiri mulai membaik di babak kedua. Dan pada akhirnya klub Ivar Jenner dipaksa kalah dengan skor meyakinkan 0-2. Pelatih Jeonnam Dragons Lee Jang-kwon mengapresiasi pemain andalan Timnas Indonesia Asnawi Makwalam Bahar yang terus berjuang untuk mendapatkan tempat utama di tim. Selain itu, pelatih Jang-kwon juga mengakui bahwa Asnawi memang pemain yang bagus dan bisa menjadi pembeda. Ia memuji bagaimana permainan Asnawi yang stabil. Permainan bagusnya itu pun mampu membuat tim meraih hasil imbang meski ia diturunkan sebagai pemain pengganti. Timnas Putri Indonesia U19 melenggang ke babak semifinal Piala AFF U19 Putri 2023 dan akan menantang Thailand di babak semifinal ini. Terkait pengumuman tersebut, pelatih Timnas Putri Indonesia Rudy Eka Priambada mengaku tidak gentar. Baginya, Indonesia selalu siap menghadapi siapapun lawannya nanti. Rudy Eka pun meminta dukungan dari masyarakat Indonesia. Sementara itu, laga kontra Vietnam dan Myanmar akan berlangsung lebih dulu, di mana keduanya akan bermain pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan dengan laga antara Indonesia melawan Thailand di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Keempat tim tersebut akan bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Kamis 13 Juli ini. Bintang Timnas Indonesia Pratama Arhan mengalami cedera usai tampil apik bersama timnya Tokyo Verdy di ajang Piala Kaisar 2023. Dalam siaran televisi, nampak Arhan berjalan pincang keluar lapangan sembari ditemani oleh tim medis. Tentunya diharapkan bahwa cedera yang dialami Arhan kali ini tidak parah. Terlebih, dirinya baru saja mendapatkan kesempatan bermain utamanya di Piala Kaisar 2023 ini. Guna menghadapi Piala Dunia U17 2023, pelatih Bima Sakti memanggil sederet pemain diaspora untuk mengikuti TC. Rupanya, pemanggilan 6 pemain diaspora ini mendapatkan sorotan dari media Vietnam yakni Detail 24/7. Media asal Vietnam tersebut terang-terangan menyinggung keputusan Bima Sakti ini. Bahkan media tersebut mengomentari keberuntungan yang didapat oleh Timnas U17 Indonesia. Meski tidak lolos, Indonesia U17 di luar dugaan masih bisa mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023. Tulis Detail 24/7. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengaku pihaknya masih mempelajari hukuman yang dijatuhkan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC kepada beberapa punggawa dan official Timnas Indonesia U22 buntut adu jotos di final SEA Games kemarin. Dalam waktu dekat akan ada tindakan yang akan dilakukan oleh PSSI.